coba dikesampingkan, bersembunyi dari isu-isu debt collector lah, isu-isu nggak bertanggung jawab lah, isu-isu yang lain-lain. Ya, termasuk misalnya tentang rumah lah misalnya begitu. Bahwa itu rumah bukan andil Ruben. Lalu andil siapa kalau bukan andil Ruben? Yang kami ketahui itu adalah andil Ruben. Dan itu bisa kita buktikan pada hari ini. Salah satu contoh misalnya, mana yang transfer ke ya, jadi kalau misalnya rumah itu bukan andil Ruben, lalu kenapa Ruben harus membayar biaya pengerjaan atas penyelesaian rumah itu yang baru itu kepada, di sini kebetulan ke rekening ibunya kalau nggak salah, ke keluarganya. Kenapa tidak pembayaran? Kalau memang itu adalah pemberian, kenapa Ruben harus bayar untuk proses finishing? Ada beberapa bukti, ya, nanti boleh diambil. Ya. Ini yang kami sesalkan adalah ketika dikatakan ini tidak benar, tidak betul, itu ya artinya harusnya lebih bagus berkomunikasi dengan kita. Sama seperti kita surati, itu kan elegan. Kita surati. Cuma kenapa sampai bocor ke media? Karena ada berita-berita lagi yang mungkin beredar atau ada netizen atau apapun yang akhirnya rame lagi di media sosial, sehingga teman-teman datang ke kantor saya hanya ingin memberikan informasi saja, karena kalau enggak teman-teman kan pasti, wah ini Bang Nol sombong banget nih, nggak mau dimintai informasi. Saya datang dalam posisi ketika teman-teman datang bukan preskon, bukan sengaja, ini baru memang undangan preskon, kemarin tidak. Ya, dan ketika ditanyakan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah, makanya kami sampaikan. Ya, kami bahwa sedang bertulis surat karena di dalam perjanjian ini, ya, tidak yang punya sepenuhnya itu, yang dikuasai sepenuhnya itu lagi. Jadi di dalam akta ini nanti boleh dicek ya, ada beberapa harta yang diakui bersama sebagai harta gonog ini. Jadi kalau harta gonog ini walaupun andil satu orang, tapi boleh nggak kita klaim itu sebagai milik sendiri? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ruben juga nggak pernah menyampaikan bahwa itu adalah andil keringatnya sendiri. Lalu dikatakan itu harta gonog ini. Tapi kan ada pihak-pihak yang mencoba mengatakan bahwa itu adalah andil sendiri. Tapi dalam akta ini ditentukan bahwa itu disepakati adalah harta bersama sama berarti. Ya, di pasal 2-nya. Ya, ada harta bersama. Jadi nggak ada harta perorangan, nggak ada. Jadi kita tidak akan ribut dengan harta perorangan. Lucu nggak kalau misalnya kemudian Ruben ributin kalau memang di situ ada harta yang bukan harta gonog ini? Lucu. Sebaliknya, lucu nggak kalau S mempersoalkan harta yang dia tahu betul itu bukan harta gonog ini? Apa dong tanggung jawabnya Ruben untuk mengurusi harta yang bukan harta gonog ini? Apa dong kewajiban Ruben untuk ikut campur untuk harta yang bukan harta gonog ini? Betul ya? Because law is logic, hukum itu logika. Ya. Jadi di sini dikatakan dalam pasal 21-nya, para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebutkan di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasaannya kepada pihak pertama. Teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata yang mengatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan pihak pertama, itu artinya apa? Setengah-setengah atau seluruhnya, baik fisik maupun dokumennya? Apa dong? Seluruhnya dong. Tidak setengah-setengah, karena sepenuhnya, bukan setengahnya. Di mana kita kurang cermat? Sepenuhnya, bukan setengahnya. Jadi kalau kita kemudian menyurati, meminta bahwa apa yang sudah diatur dalam perjanjian yang mereka kirim ke Ruben itu menjadi hak miliknya Ruben, Ruben bilang, ya karena sepenuhnya, lu serahkan juga dong surat-surat itu. Ini kan bukan mengenai masalah mau dialihkan atau mau diperjualbelikan, tidak. Ini mengenai masalah Ruben menagih haknya, menagih
apa yang sudah diatur dalam perjanjian, penyerahan sepenuhnya. Ya, jangan dibawa ke sana kemari. Ya, dan di pasal 4-nya, ya, di pasal 4-nya sudah ada cuplikannya tadi itu. Ya, dikatakan di sini, atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ditandatangani. Boleh di-capture. Ini bukan kayak karangan, tapi ada di sini. Ya. Oke, ini dia yang udah besarnya. Oke, teman-teman. Sudah? Ya, nanti kalau kurang jelas boleh diambil lagi. Tapi di sini dia pasal 4 dia jelas nih. Ya, atas pembagian harta tersebut, maka harta yang telah ya dibagi masing-masing menjadi hak dan penguasaan masing-masing sepenuhnya. Wajar nggak kalau kata-kata diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama, misalnya kalau memang itu menjadi bagian dia, pasal 4 yang mengatakan atas pembagian tersebut langsung dan seketika penguasaannya setelah penandatanganan perjanjian ini, kemudian kita belum terima dokumen-dokumennya, udah 2 tahun, wajar nggak kalau kita minta? Kalau misalnya kemudian rekan yang menjadi kuasa hukum S itu berbeda pendapat dengan kami, karena mungkin dia menafsirkan ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang kami pahami di dalam akta ini, jangan hakimi kami, jangan nilai dan koreksi pemikiran kami, karena itu melanggar kode etik. Ya. Hah? Belum, ini belum selesai nih klarifikasi. Ya. Nah, jadi tadi saya dengar bahwa ada dikatakan bahwa S itu hanya mendapat 1 buah rumah. Ya. Ini saya bacakan ya. Pasal 2-nya. Para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasaannya kepada pihak kedua. Jadi kalau tadi pihak pertama Ruben, ini pihak kedua, berarti S. Apa saja yang menjadi hak pihak kedua itu, S itu, saya bacakan, nanti boleh diambil. 1. Sebidang tanah seluas 880 meter di Jalan BDN 1 nomor 11 Blok A Persil 13 RT 010 RW 011 Kelurahan Cilandak Barat. Ya, sebagaimana yang diatur dalam sertifikat hak milik nomor sekian atas